Bagaimana tanggapan kakak apabila Bapak Ganjar punya cawapresnya Bapak Anies Baswedan? Ya nggak ada apa-apa. Ini kan kubu masing-masing kan saling seberang, ya kan? Berarti kan jadi seimbang tuh timnya. Ya sama aja, di sana juga ada kaum mereka, di sini juga ada kaum mereka, nggak apa-apa. Mungkin ini saatnya kanan dan kiri bersatu. Peace. Siapapun cawapresnya, saya Teguh Zanzabella tetap mengusung Bapak Ganjar Pranowo dan PDIP partainya. Apakah mungkin Ganjar akan dipasangkan dengan Anies? Pendukung Ganjar akan out, pendukung Anies juga out. Lagian sejak awal Pak Jokowi itu terlihat tidak suka dengan Anies karena dia dianggap oportunis, suka menggunakan agama untuk meraih kekuasaan. Dan PDI Perjuangan sudah pasti juga tidak akan mengkhianati presiden. Ganjar Anies itu sulit. Tapi kalau Anies Ganjar mungkin. Kenapa? Karena lagi-lagi kita ingin perubahan. Dan teman-teman PDIP tidak setuju dengan perubahan. Disitulah susah untuk bertemunya. Kalau memang ide ini, niat ini ada, ya kenapa nggak PDIP datang ke PKS, datang ke Demokrat, ya kan, diskusi, ya. Bukan hanya wacana. Bagi kami tetap bagaimana mengusung Pak Anies bisa berlayar sebagai calon presiden. Partai yang paling solid dan sejak awal mendukung Pak Anies adalah Koalisi Perubahan. Dan kita udah keliling Indonesia, memang masyarakat menyambut perubahan itu. Dan sambutan Mas Anies luar biasa. Jadi kita melihat bahwa ini bukan kaleng-kaleng, ini peluang Mas Anies saat ini, ya, now or never, ya kan, sekarang atau tidak sama sekali. Karena di 2029 belum tentu akan terjadi kesempatan. Kalau dilihat nanti ternyata banyak yang berharap Anies Ganjar atau Ganjar Anies atau PDI Perjuangan dan Koalisi Perubahan menjadi satu, itu menurut saya bisa terjadi. Republik ini tidak didirikan untuk melindungi minoritas. Lihat rekam jejaknya dan ditambah lagi accomplishment-nya. Gagasan, action, accomplishment. 3 itu disandingkan. Lalu pilih yang menurut kita rekam jejak 3 aspek itu paling bisa membawa Indonesia lebih baik. Betul ya, saya ini males menanggapi Anies. Ini hari saya pun juga nanggepin, Anda nih tolol. Nggak tahu nih pulang haji bukannya tambah fresh otaknya, gundul, tapi malah kok sinis. Inilah akibat orang tuh bang, ngomong gede tapi nggak tahu lapangan. Padahal dia pernah jadi gubernur. Berarti kemarin gubernur kemarin tuh apa? Dia nggak bekerja. Dia ini sakit hati, dicuekin sama Jokowi. Sampai rakyat Indonesia sudah merasa apa? Anies sudah dianggap kalah kok. Karena yang diributin tiap hari cuma persaingan antara Ganjar dan Prabowo. Anies seperti hilang dari peredaran dan pasti kalah. Sama sekali Anda tuh kemana menjadi pemimpin DKI, nggak ada keadilan. Contohnya sekarang lihat aja. Apa sih? Nggak ada 10% dari kerjaan Ahok Anda kerjakan. Ahok lebih hebat lah. Kalau saya bilang Ahok tuh yang non-muslim tapi lebih islami. Daripada Anda yang naik menjadi gubernur jual agama tapi jauh dari Islam. Anda ini apa yang mau Anda bawa dari Ahok? Nah inilah akibat orang kalau nggak punya prestasi, isi pembicaraannya menjatuhkan orang lain dan sok paling pinter. Masa dia mau nyaingin Ahok sama Jokowi? Jauh lah Pak. Seperti DP 0. Kok masih Anda bangga sekarang bicara keadilan? Emang 0, nggak ada hasilnya. Itu kan malu itu. DP 0, apalagi OKOC, apa semuanya. Anies hendak jadi presiden, hendak mengadakan perubahan. Perubahan apa nak kau buat? Nak kau balik Indonesia ini telontang jadi telangkup. Yang sudah maju dipandang mata dunia, anak kau manakan lagi? Apa yang makanya kalau nak baca itu pidato tuh, hendak merubah Indonesia, sebutkan apa yang hendak dirubah. Jangan kata rubah ada, tapi yang hendak dirubah tak ada. Serupa dengan rekam jejak. Lihat rekam jejak. Apa rekam jejak kau di Jakarta? Apa yang kau jaga di Jakarta? Bukan yang ada kalau jaga di Jakarta kau bilang rekam jejak, seakan pidato doang rekam jejak saja. Gaya orang nangok kau bodoh-bodoh saja, orang nak pidato kau pembodoh-bodohan. Kau anggap orang Indonesia ini bodoh semua, yang pintar orang Yaman. Yaman. Nanti tahu kau Yaman jalan nanti tahu kau. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul, mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan
tinggi. Pembangunan, apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak ada dibangun, mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun Jakarta. Ganjar belum kampanye saja tetap di atas, apalagi sudah kampanye. Anies yang sudah keliling Indonesia, yang naik jet pribadi, keliling, jangankan naik, makin nyungsep ke bawah. Nah, masa sudah tahu siapa Anies? Anies, siapa belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masa Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia cari nyaman. Jakarta 5 tahun diobok-obok ya. Gimana kabarnya Toa? Gimana kabarnya Tugu Loyak? Formula Ember. Apa kabarnya Anies ya? Monas yang digundulin gimana ceritanya Anies? Nah, apalagi trotoar yang dibongkar pasang itu miliaran. Jalur sepeda bongkar pasang miliaran. Apalagi tanah DP 0, apalagi jalan banyak lubang-lubang lele itu gimana ceritanya? Ya, 5 tahun mengobok-ngobok Jakarta. Jakarta itu jadi tempat parkir air loh ya. Iya, warga Jakarta ada kolam renang di mana-mana ya. Itu hasil karya Governor of the Year I Gede Cocote ya. Cukup Jakarta Anies, jangan sampai Indonesia. Ingat Pak, cukup Jakarta, jangan sampai Indonesia. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan, benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Kaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Usir penjajah Jakarta, siap! Tangkap si Ahok! Tangkap si Ahok sekarang juga! Tangkap si Ahok! Tangkap si Ahok sekarang juga. Lagi. Cepat.
Soekarno ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai tuan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujang kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Relawan Anies, terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi lakukan kelebihan bayar. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Ada satu kabar yang menggelikan buat saya hari ini, yaitu kabar akan duetnya Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Kabar ini pertama kali muncul dari Said Abdullah, Ketua DPP PDI Perjuangan, yang bilang kalau duet Ganjar dan Anies itu sangat memungkinkan dan dampaknya akan ngeri karena dua-duanya punya pendukung yang sama besar. Ya saya ketawa aja. Emang nakal PDI Perjuangan ini membuat guyonan seolah-olah itu benar. Padahal itu cuma kenakalan pendapat aja buat saya. Supaya orang akhirnya bergunjing, berdiskusi, dan bagian dari strategi menaikkan nama Ganjar di tengah persaingan ketatnya melawan Prabowo Subianto. Dan ide itu langsung disambar oleh partai-partai pendukung dan pengusung Anies Baswedan dengan berbagai macam tanggapan. Ada yang menolak keras, ada yang menerima sebagai usulan yang brilian, dan ada juga yang adem ayem aja. Malah yang lucunya, saya itu terima telepon dari seorang teman yang pendukung keras Ganjar yang marah-marah karena ide itu muncul. Dia malah bilang, kalau Ganjar pasangan sama Anies, saya akan golput sekarang ini juga. Tapi pertanyaannya, apakah mungkin Ganjar akan dipasangkan dengan Anies? Ini faktanya. Kalau hanya melihat 35% pendukung Ganjar dan ditambah 21% pendukung Anies, tentu kita akan melihat angka yang sangat besar, yaitu 56% gabungan dari pendukung keduanya. Angka gabungan Ganjar dan Anies ini cukup satu putaran saja karena sudah melebihi angka 50%.
nggak perlu lagi ada putaran kedua yang memakan banyak biaya. Dan itu sudah pasti akan mengalahkan Prabowo Subianto yang angka surveinya sendirian nangkring di 33%-an. Kalau matematika memang seperti itu tadi hitungannya. Masalahnya pendukung Ganjar dan pendukung Anies itu bukan elemen yang bisa disatukan. Pendukung Ganjar akan out, pendukung Anies juga out. Para pendukung kedua kubu yang out itu ada yang golput. Dan yang terbesar, terutama dari pendukung Anies, pasti akan masuk ke... Tapi politik itu bukan matematika yang 1 ditambah 1 sama dengan 2. Politik itu sangat cair dan bisa berbentuk banyak wajah. Kalau Ganjar sama Anies, yang untung ya Prabowo. Kalau Prabowo sama Anies, yang untung ya Ganjar. Begitu kalkulasi sederhananya. Jelas tidak akan membuat suara naik, tapi justru akan kempes. Jadi akan sulit sekali menggabungkan Ganjar dengan Anies Baswedan. Seperti magnet, pendukung mereka berdua itu punya reaksi tolak-menolak, bukan tarik-menarik. Pendukung Anies itu punya irisan yang sama dengan pendukung Prabowo, karena mereka sejak lama sudah berkawan akrab. Begitu juga ketika, misalnya nih, Prabowo disatukan dengan Anies. Tentu yang terjadi nggak akan se-ekstrim kalau Ganjar dan Anies digabungkan. Tapi tetap saja tidak menguntungkan buat Prabowo. Kenapa? Ya karena pendukung Prabowo dan Anies itu ya sama aja. Mereka-mereka juga. Jadi tidak akan menambah suara. Jadi apa sih maksud sebenarnya dari pernyataan elit PDI Perjuangan tentang rencana kawinkan Ganjar dan Anies itu? Ya itu hanya dansa-dansa politik saja seperti kata Bu Mega. Buat lucu-lucuan, jangan diseriusin. Lagian sejak awal Pak Jokowi itu terlihat tidak suka dengan Anies karena dia dianggap oportunis, suka menggunakan agama untuk meraih kekuasaan. Dan PDI Perjuangan sudah pasti juga tidak akan mengkhianati presiden. Lagian kasihan kan Anies, sudah lama namanya nggak diperbincangkan. Kita kasih angkat dikit lah namanya, biar dia dan pendukungnya senang. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI dan FPI, ormas terlarang itu. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Dukungan Ahok sangat memberikan dampak yang luar biasa. Kita lihat saja. Saat itu Ahok mendukung Jokowi dan Jokowi berhasil menang sebagai presiden. Dan saat ini Ahok akan mendukung Ganjar Pranowo. Dan saya yakin Ganjar akan menang di Pilpres 2024. Saya yakin Ahok tidak akan memilih orang-orang yang pernah bermasalah dengan dirinya di masa lalu. Apalagi bukan hanya bermasalah dengan dirinya, tapi bermasalah dengan etnis dan agamanya. Siapa lagi kalau yang dimaksud adalah kelompok-kelompok dari pendukung atau pengasong khilafah, seperti ormas yang sudah dibubarkan itu, HTI, FPI, dan PA212, di mana mereka mendukung Anies Baswedan. Salah satu tokoh yang saya hormati dan hargai adalah Ahok, khususnya dalam bidang politik. Bapak Ahok memiliki nama asli, Basuki Cahayapurnama, yang sangat luar biasa dalam mengedepankan integritas sebagai seorang politisi yang jujur, berani, transparan, dan profesional. Dia bukanlah orang seperti Anies. Dia bukan orang yang menjual kata-kata dan sembarangan berbicara soal kebangsaan yang dibalut atau dipakaikan jubah agama. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Bagi saya, apa yang dikerjakan Ahok selama ini, menjabat sebagai politisi dari Bangka Belitung sampai Jakarta, adalah pencapaian yang luar biasa dan integritas yang tinggi. Dia tunjukkan dengan mantap. Kita melihat pada tahun 2014 hingga tahun 2011, dia memilih Joko Widodo sebagai presiden unggulan saat itu. Dan pada akhirnya, dia menang. Pilihan Ahok bisa dikatakan mewakili pilihan para kaum yang selama ini dianggap minoritas. Pada tahun 1965, kita tahu
bahwa penyikatan etnis Cina di Indonesia sangatlah kencang, apalagi ada rumor bahwa sampai sekarang membuat trauma kaum warga negara yang memiliki etnis yang dicap sebagai pemberontak, yaitu etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai tuan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sehingga pada tahun 2016, Ahok mulai maju dan berani untuk tampil menjadi showcase bagi perpolitikan negara ini dengan meletakkan standar yang begitu tinggi bagi seorang pemimpin politik, khususnya pemimpin daerah. Ternyata isu-isu suku, agama, dan ras antar golongan pada tahun 2017 masih terjadi dan begitu masif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kadrun itu. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Maka bisa kita katakan bahwa tokoh politik yang didukung Bapak Ahok adalah tokoh politik yang memperjuangkan hak segala bangsa, seperti yang dituliskan di Pancasila, yakni sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang etnis, suku, agama, dan ras. Dan hal tersebut mengacu pada tokoh Ganjar Pranowo yang harus kita pilih dan harus kita coblos nanti di pemilu 2024 nanti. Yang pasti bukan Anies Baswedan. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa,
tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.